Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Anikila dengan NPM 2305170005. Nah, dengan saya membuat video ini, saya ingin menjelaskan atau menyampaikan materi yang sangat penting dan relevan bagi dunia keuangan, khususnya perbankan, yaitu evaluasi dan penyajian laporan keuangan bank. Laporan keuangan bukan hanya sebuah kewajiban administratif, tapi merupakan cerminan dari kondisi nyata sebuah bank, bagaimana ia berjalan dan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadapnya dibangun. Bank tidak bisa sembarangan mengelola keuangannya karena mereka mengelola dana publik, dana yang berasal dari masyarakat. Materi yang akan saya sampaikan hari ini mencakup apa itu laporan keuangan, mengapa penting, siapa saja yang berkepentingan terhadapnya, jenis-jenis laporan, serta perkembangan digitalisasi dan keamanan informasi dalam proses pelaporan. Tujuan akhirnya adalah agar kita semua paham bahwa laporan keuangan bank adalah alat penting dalam menjaga transparansi, efisiensi, kredibilitas, dan lembaga perbankan. Laporan keuangan bukan hanya sekumpulan angka atau tabel. Laporan ini menyimpan informasi mendalam tentang kondisi finansial bank. Pihak internal seperti manajemen bank menggunakan laporan ini untuk melihat apakah strategi yang dijalankan sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. Sedangkan bagi pihak eksternal seperti investor, laporan ini menjadi alat untuk memutuskan apakah mereka akan menanamkan modalnya di bank tersebut. Bayangkan jika seorang investor ingin membeli saham sebuah bank, tentu ia tidak asal membeli, melainkan harus menganalisis laporan keuangannya. Apakah bank itu untung atau rugi? Apakah asetnya cukup untuk memenuhi kewajibannya? Semua dapat dilihat dari laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan ini bisa dikatakan jantungnya informasi keuangan dari sebuah bank. Nah, apa sih laporan keuangan itu? Nah, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dana dicatat secara sistematis dan kemudian disusun dalam bentuk laporan yang rapi. Bagi bank, ini menggambarkan 3 elemen penting. Yang pertama aset, yang kedua kewajiban, dan yang ketiga modal. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dana dicatat secara sistematis dan kemudian disusun dalam bentuk laporan yang rapi. Bagi bank, laporan ini menggambarkan 3 elemen penting. Yang pertama yaitu aset, yang kedua kewajiban, dan yang ketiga modal. Aset sendiri adalah apa yang dimiliki bank seperti uang tunai dan pinjaman yang diberikan. Kewajiban yaitu apa yang harus dibayarkan bank seperti simpanan nasabah. Sementara modal sendiri mencerminkan kekayaan bersih pemilik setelah dikurangi utang. Bank mencatat transaksi ini bukan hanya untuk kepentingan internal, tapi juga untuk memenuhi kewajiban kepada otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia. Sebuah laporan keuangan yang baik akan menunjukkan bagaimana bank yang menghasilkan laba, bagaimana struktur modal, dan seberapa sehat posisinya dalam menghadapi risiko keuangan. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah rapor dari kinerja bank setiap periode. Dari tadi kita membahas laporan keuangan bank. Nah, bank itu apa sih? Bank itu adalah lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara orang-orang yang punya uang, si penabung,
dengan orang yang membutuhkan uang, peminjam. Bank menghimpun dana masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Contoh kecilnya saja, saat kita menyimpan uang di bank, uang itu bisa dipinjamkan kembali kepada pengusaha yang butuh modal usaha. Masuk ke jenis bank. Dalam pembahasan ini, jenis bank ada dua. Yang pertama yaitu bank umum dan yang kedua bank perkreditan rakyat. Apa sih bank umum itu? Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah yang memberikan jasa keuangan secara lengkap, termasuk menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, memberikan pinjaman dan layanan transfer, kartu ATM, hingga mobile banking. Bank umum terdiri Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, dan Bank Negara Indonesia, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh pinjaman yaitu Mekar, yang kepanjangannya Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Yang kedua, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melayani kegiatan usaha perbankan secara lebih terbatas dibandingkan bank umum. Hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta memberikan kredit tanpa menyediakan layanan lalu lintas pembayaran seperti transfer antar bank. Contoh BPR di Deli Serdang yaitu BPR NBP 25. BPR NBP 25 adalah jenis bank perkreditan rakyat yang termasuk dalam kelompok NBP Group, sebuah holding yang dikelola oleh PT Nusantara Bona Pasogi. BPR NBP 25 ini bank yang menjalankan usaha perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan tidak melayani layanan lalu lintas pembayaran seperti giro atau transfer antar bank seperti bank umum tadi. Layanan yang disediakan yaitu menawarkan produk perbankan seperti tabungan, deposito berjangka, kredit dan pembiayaan baik konvensional maupun syariah. Fungsi pokok bank. Yang pertama, mekanisme pembayaran yang efisien. Ya, bank berperan penting dalam mempermudah proses transaksi keuangan, baik untuk perorangan maupun perusahaan. Mekanisme ini mencakup transfer antar bank, kartu kredit atau debit, ATM, mobile banking, dan internet banking, pembayaran tagihan seperti listrik, air, telepon, dan lain sebagainya. Contoh, seseorang bisa membayar belanja online hanya dengan memindai kris dari aplikasi mobile banking. Itu pasti mempermudah kita untuk berproses transaksi. Yang kedua, yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Ya, bank mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan seperti tabungan untuk simpanan harian, deposito, simpanan berjangka dengan bunga yang lebih tinggi, giro untuk transaksi usaha atau bisnis. Fungsi ini menjadikan bank sebagai tempat menyimpan uang yang aman dan menguntungkan. Contoh, ibu rumah tangga menabung di bank di setiap bulannya, lalu uangnya aman dan bisa diambil saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu menawarkan laporan keuangan dan perdagangan internasional. Bank juga menyediakan jasa keuangan seperti penukaran valuta asing, layanan remitansi atau pengiriman uang antar negara, letter of credit untuk ekspor impor, investasi dan reksadana, safe deposit box.
Laporan keuangan adalah dokumen penting yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja suatu bank dalam periode tertentu. Laporan ini biasanya dibuat setiap akhir bulan, triwulan, semester, dan tahun tergantung kebutuhan regulasi. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran nyata dan objektif tentang bagaimana kondisi bank dari sisi keuangan. Dari sinilah kita bisa menilai apakah sebuah bank mengalami kerugian, keuntungan, atau bahkan memiliki potensi risiko besar. Pihak internal seperti manajemen, komisaris, dan karyawan menggunakan laporan ini untuk mengevaluasi strategi bisnis yang dijalankan. Misalnya, jika laba menurun, manajemen bisa meninjau kembali kebijakan kredit atau biaya operasional. Sedangkan bagi investor atau calon investor, laporan ini adalah acuan utama sebelum mereka mengalami keputusan investasi. Apakah akan membeli saham tersebut atau mencari tempat investasi yang lebih stabil? Nah, itu kita bisa lihat dari laporan keuangan tersebut. Regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga sangat bergantung pada laporan keuangan. Mereka memeriksa apakah bank mematuhi aturan yang berlaku seperti ketentuan modal minimum, batas penyaluran kredit, dan ketentuan likuiditas. Jika ada pelanggaran atau indikasi kegagalan, regulator bisa segera mengambil langkah penyelamatan atau pengawasan ketat. Maka dari itu, laporan keuangan nggak boleh asal-asalan dan harus disusun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara bank dan pemangku kepentingan eksternal. Di tengah persaingan perbankan yang ketat, laporan ini menjadi alat promosi tidak langsung. Semakin sehat dan stabil laporan keuangan suatu bank, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan gak hanya penting secara teknis, tapi juga secara strategis dalam menjaga reputasi dan daya asing bank. Nah, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik bukan hanya lengkap secara isi, tapi juga harus memenuhi 4 karakteristik kualitatif agar benar-benar bermanfaat. Karakter pertama adalah dapat dipahami. Artinya, laporan harus disusun dengan bahasa dan struktur yang jelas agar semua pihak, baik yang ahli maupun awam, dapat memahaminya. Tanpa kejelasan ini, informasi penting bisa disalahartikan dan mengakibatkan keputusan yang salah. Karakter kedua yaitu relevansi. Laporan keuangan harus memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Misalnya, bagi investor, informasi tentang profitabilitas dan pembagian dividen sangat penting. Sedangkan bagi pemerintah, informasi yang dicari mungkin seputar kepatuhan pajak atau kontribusi terhadap ekonomi nasional. Jika isi laporan tidak relevan, maka tidak ada nilai gunanya. Karakter yang ketiga yaitu andal. Artinya, semua data dan informasi yang dicantumkan dalam laporan harus akurat, jujur, dan dapat diverifikasi. Tidak boleh adanya manipulasi angka atau penyajian informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, laporan keuangan wajib diaudit oleh akuntan publik independen agar tidak terjadi bias atau penyimpangan yang bisa merugikan pihak-pihak yang menggunakan laporan tersebut. Yang terakhir, karakter keempat yaitu dapat dibandingkan, baik antar waktu maupun antar entitas. Jika sebuah bank menyusun laporan dengan format dan prinsip yang berubah-ubah setiap tahun, maka akan sulit menilai apakah kinerjanya membaik atau justru menurun. Oleh sebab itu, laporan keuangan harus konsisten dari waktu ke waktu, menggunakan standar akuntansi yang sama dan dapat disandingkan dengan laporan bank lain untuk keperluan analisis dan benchmarking. Jenis laporan keuangan dan pos neraca.
Laporan keuangan bank terdiri dari beberapa jenis yang saling melengkapi. Pertama adalah neraca, yang menggambarkan posisi keuangan bank pada suatu titik. Neraca mencakup 3 unsur utama, yaitu aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Kedua adalah laporan laba rugi, yang mencatat seluruh pendapatan dan beban selama periode tertentu, sehingga dapat diketahui apakah bank menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Jenis ketiga adalah laporan arus kas, yang diperlihatkan aliran uang masuk dan keluar. Ini penting untuk menilai likuiditas bank, yaitu kemampuannya memenuhi kewajiban jangka pendek. Laporan keempat adalah perubahan ekuitas atau perubahan modal, yang menjelaskan perubahan dalam modal pemilik dari periode sebelumnya ke periode berjalan, termasuk penambahan laba ditahan atau pembagian dividen. Terakhir ada catatan atas laporan keuangan, yang memberikan penjelasan secara rinci dan naratif mengenai angka-angka dalam laporan utama. Pos neraca memiliki 3 bagian penting. Aktiva meliputi aset lancar seperti kas, giro, dan surat berharga, serta aset tidak lancar seperti pinjaman yang diberikan dan properti. Kewajiban terdiri dari utang jangka panjang seperti simpanan nasabah hingga utang jangka panjang seperti pinjaman antar bank. Sementara ekuitas adalah modal awal ditambah laba yang belum dibagikan. Semua pos ini harus seimbang antara total aset dengan total kewajiban dan ekuitas. Memahami struktur laporan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam membaca kondisi keuangan bank. Misal, jika pinjaman bermasalah terlalu tinggi, itu akan terlihat dalam aktiva sebagai cadangan kerugian kredit. Jika simpanan nasabah terlalu rendah dibandingkan kewajiban, maka bisa terjadi krisis likuiditas. Maka dari itu, laporan keuangan bank bukan hanya statistik, tapi alat analisis yang sangat penting. Laporan laba rugi dan format penyajian. Laporan laba rugi merupakan dokumen yang menunjukkan performa keuangan bank selama periode tertentu, biasanya triwulan atau tahunan. Di dalamnya terdapat informasi mengenai seluruh pendapatan yang diperoleh oleh bank dari berbagai sumber, seperti bunga pinjaman, biaya administrasi, dan investasi. Di sisi lain, laporan ini juga mencantumkan seluruh beban seperti biaya operasional, bunga simpanan, dan penyisihan kredit macet. Ada 2 format utama penyajian laporan laba rugi. Yang pertama, single step. Single step itu semua pendapatan dijumlahkan dan semua beban dijumlahkan. Kemudian langsung dikurangkan untuk mendapatkan laba bersih. Format ini sederhana dan cocok untuk laporan internal atau pemakai umum. Yang kedua, multiple step, di mana pendapatan dan beban dikelompokkan berdasarkan kegiatan operasional dan non-operasional. Format ini lebih rinci dan banyak digunakan dalam laporan publik. Format multiple step memiliki keunggulan karena mampu memberikan informasi yang lebih mendalam. Kita bisa melihat berapa laba dari kegiatan inti bank dan berapa dari aktivitas lain seperti investasi. Ini penting agar pengguna laporan bisa menilai seberapa efisien dalam menjalankan kegiatan utamanya, bukan hanya mengendalikan pendapatan sampingan. Misalnya, jika sebuah bank mencetak laba tinggi tetapi sebagian besar berasal dari penjualan aset, maka itu bukan indikator kesehatan keuangan yang berkelanjutan. Sebaliknya, jika laba besar berasal dari bunga kredit dan efisiensi biaya operasional, maka bank bisa dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, memahami format penyajian laporan sangat penting dalam evaluasi keuangan.
Rasio keuangan dan profitabilitas bank. Rasio keuangan merupakan alat analisis yang sangat penting untuk mengevaluasi kondisi keuangan bank secara kuantitatif. Dengan menghitung rasio-rasio tertentu, kita bisa melihat gambaran likuiditas, profitabilitas, efisiensi operasional bank. Keuangan bank bukan sekedar angka matematis, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, dan regulator. Salah satu rasio utama adalah cash ratio, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan kas dan setara kas yang tersedia. Semakin tinggi cash ratio, semakin kuat pula posisi likuiditas bank. Namun, rasio yang terlalu tinggi juga bisa menunjukkan bahwa bank kurang aktif menyalurkan dananya ke sektor produktif. Kemudian ada loan to deposit ratio atau LDR. LDR yaitu perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang dihimpun dari nasabah. LDR yang ideal menunjukkan bank mampu menyalurkan kredit secara efisien, tetapi tetap menjaga cadangan likuiditas. Jika terlalu tinggi, artinya dana terlalu banyak disalurkan dan resiko gagal bayar meningkat. Jika terlalu rendah, berarti bank kurang agresif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Rasio berikutnya adalah Return of Asset atau ROA yang mengukur seberapa efektif aset bank digunakan untuk menghasilkan laba. ROA tinggi menunjukkan bahwa bank mampu mengelola asetnya dengan efisien. Lalu ada Return of Equity atau ROE yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari pemilik modal. ROA sangat penting bagi investor karena menunjukkan potensi pengembalian investasi. Melalui rasio-rasio ini, kita tidak hanya melihat angka laba rugi, tetapi juga memahami kualitas dari keuntungan tersebut. Dua bank bisa sama-sama untung, tetapi satu memiliki rasio efisien yang lebih baik. Maka, rasio keuangan menjadi jendela untuk menilai kinerja keuangan secara lebih dalam, akurat, dan objektif. Digitalisasi dan laporan keberlanjutan. Di era digital saat ini, bank dituntut untuk tidak hanya cepat dan akurat dalam menyusun laporan keuangan, tapi juga mengadopsi teknologi terbaru agar proses pelaporan menjadi lebih efisien dan transparan. Salah satu terobosan besar adalah penggunaan cloud computing untuk menyimpan dan mengelola data keuangan secara daring, sehingga dapat diakses secara real time oleh pihak internal maupun regulator. Selain itu, teknologi seperti big data membantu bank dalam menganalisis pola transaksi dan prediksi keuangan, sedangkan blockchain mulai digunakan untuk menciptakan sistem pencatatan yang tidak bisa dimanipulasi. Hal ini meningkatkan keamanan dan keandalan. Laporan keuangan serta memudahkan proses audit. Dengan digitalisasi, bank dapat menyusun laporan lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan metode konvensional. Di sisi lain, bank kini juga diwajibkan untuk menyusun laporan keberlanjutan. Laporan ini berisi informasi mengenai dampak sosial, lingkungan, ekonomi dari kegiatan bank. Misalnya, bank perlu melaporkan kontribusinya terhadap UMKM, kegiatan ramah lingkungan, serta
upaya inklusi keuangan bagi masyarakat kurang mampu. Laporan keberlanjutan menjadi bukti bahwa bank tidak hanya mengejar profit, tapi juga peduli pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Ini menjadi nilai tambah di mata nasabah dan investor. Banyak investor saat ini hanya mau berinvestasi di institusi yang berkomitmen pada prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance. Dengan digitalisasi dan pelaporan keberlanjutan, perbankan memasuki babak baru. Bank bukan lagi institusi konvensional yang tertutup dan lamban, tetapi menjadi entitas modern yang transparan, tanggap, dan bertanggung jawab. Kedua hal ini, digitalisasi dan sustainability, menjadi standar baru yang harus dipenuhi oleh semua bank jika ingin tetap relevan di masa depan. Kira-kira itu adalah keamanan data. Seiring meningkatnya digitalisasi dalam sistem pelaporan dan pelayanan perbankan, ancaman terhadap keamanan data juga semakin besar. Peretasan atau cyber attack, phishing, dan kebocoran data menjadi resiko yang nyata yang harus diantisipasi. Karena itu, keamanan informasi keuangan menjadi prioritas utama dalam dunia perbankan digital saat ini. Bank tidak boleh hanya fokus pada profit, tapi juga harus memastikan data nasabah terlindungi. Untuk melindungi data tersebut, bank menggunakan berbagai teknologi keamanan seperti enkripsi data yang membuat informasi menjadi tidak terbaca jika disadap pihak luar. Selain itu, diterapkan juga multi-factor authentication atau MFA, yaitu sistem keamanan berlapis yang mengharuskan pengguna memasukkan lebih dari satu jenis informasi untuk login, seperti password dan kode OTP. Bank juga menerapkan firewall untuk melindungi sistem internal dari akses tidak sah, serta mengikuti regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan standar internasional seperti GDPR, General Data Protection Regulation. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting agar kepercayaan publik tidak luntur akibat insiden kebocoran data. Keamanan data bukan hanya tanggung jawab bagian IT, tapi menjadi budaya kerja di seluruh elemen bank. Semua pegawai harus memahami pentingnya menjaga informasi nasabah dan tidak sembarangan mengakses atau membocorkannya. Di era sekarang, reputasi bank bisa hancur hanya karena satu kali insiden kebocoran data. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bank adalah cerminan kesehatan dan kredibilitas bank. Di era digital, penyusunan laporan ini harus dilakukan secara cepat, transparan, dan aman. Tidak cukup hanya menguntungkan secara finansial, bank juga harus menjalankan peran sosial dan menjaga kepercayaan publik melalui akuntabilitas, keberlanjutan, dan keamanan informasi. Nah, itulah materi dan pembahasan evaluasi dan penyajian laporan keuangan bank. Jadi, laporan keuangan itu sangat penting bagi pihak eksternal maupun internal. Sekian materi yang saya berikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.